Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Aka Channel. Seperti biasa, saya sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat ataupun apa yang sudah saya rasakan setelah mengamalkan sholawat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana setelah kalian sudah mengamalkan sholawat tapi sebuah perubahan itu belum ada, dan pada akhirnya kita down, kita gak mau lagi ngamalin sholawat dan merasa kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ke pembahasannya, mudah-mudahan saya doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, dan dicukupkan semua kebutuhannya, diringankan segala urusannya, dan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kebahagiaan sampai akhirat ataupun dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Mulia salawat dan salam tetap tercurahkan kejujuran alam bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya, sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, balik lagi ke pembahasan. Kak, apakah kakak pernah merasakan bahwa setelah mengamalkan sholawat tapi belum ada perubahan dalam kehidupan ini? Tentunya pasti pernah merasakan, karena kalau tidak pernah merasakan, ya mungkin saya tidak akan cerita kepada kalian semua saat ini gitu. Cuman disitulah letak Allah menguji kita, kesabaran kita gitu. Dan tentunya kalau kita sedang punya masalah, punya ujian, punya cobaan, ataupun punya kesulitan, dan setelah itu kita memperbanyak sholawat dan kita mengharapkan sebuah perubahan dalam hidup, dan setelah itu saya ngerasa pengen ada sebuah keajaiban sholawat yang saya rasakan, ataupun datangnya rezeki yang tidak terduga dimanapun arahnya gitu ya. Nah, dengan seringnya kita sering membaca sholawat dan kita mengharapkan sebuah perubahan dalam hidup, tentunya kalau perubahan itu belum datang ke depan kita dan kita ngerasa down, kita ngerasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT, kita terus menerus berdoa tapi Allah ngerasa belum kabulkan doa kita. Nah, terkadang sahabat teman-teman dimanapun kalian berada, kalau kita sudah berdoa meminta dicukupkan sebuah materi, terkadang Allah mengabulkan kita dalam sebuah kesehatan. Dan ada juga ketika Allah sudah mengabulkan apa yang kita inginkan, ada yang cepat, ada yang lama juga gitu ya. Cuman terkadang kalau ngerasa yang kalian rasakan itu adalah belum ada yang namanya perubahan, pastinya kita ngerasa mungkin kita ngerasa malu gitu ya. Sudah banyak berdoa, sudah banyak meminta kepada Allah, dan akhirnya ngerasa Allah belum mengabulkan doa kita. Apakah Allah tidak mendengar doa-doa kita? Tentunya pasti mendengar, dan setiap doa pasti Allah mengabulkan. Cuman waktunya mungkin yang tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, terkadang ketika kita pengen punya misalkan ketika kita pengen punya uang berkelimpahan gitu. Nah, terkadang Allah tidak langsung memberikan uang tersebut kepada kita, tapi terkadang Allah memberikan kita dilancarkan saat kita sedang melamar bekerja atau sehingga kita punya pekerjaan. Nah, terkadang ketika Allah pengen memberikan kita kesehatan, dan setelah itu Allah memberikan jalan, ada teman kita, saudara kita ajak kita misalkan berobat gitu ya, atau misalkan ada teman kita, saudara kita yang memberikan masukan gitu ya tanpa kita sadari gitu, sehingga kita tahu itu bahwa ketika kita sedang sakit ini, dan teman kita atau saudara kita memberitahu bahwa obatnya ini gitu. Dan sebelumnya kita tidak tahu, kita ngerasa sudah kesal, bosan gitu ya, udah jengkel, kita tidak sembuh-sembuh misalkan, seperti itu. Nah, yang saya rasakan juga sama sahabat teman-teman gitu, ketika
kita pengen segala sesuatu dan melibatkan sholawat. Dan kalau kalian yang ditunggu-tunggu itu belum ada perubahan, kita harus sabar, kita harus yakin. Dan terkadang Allah itu mengabulkan doa kita di saat kita dengan ngerasa hina ataupun tidak ngerasa punya apa-apa. Dan kita jangan punya rasa sombong ataupun ngerasa apa yang segala sesuatu ini kita merasa mengakui bahwa segala sesuatu ini hasil kita sendiri. Kita pasrahkan bahwa segala sesuatu yang kita raih saat ini, apapun yang kita punya saat ini, semuanya hanya izin Allah, semuanya hanya titipan dari Allah. Dan ketika kita diberikan kesulitan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu kita. Dan kita tetap harus bersyukur dan tetap harus berpikiran yang positif kepada Allah SWT. Sehingga apa? Justru semakin kita kuat keimanan kita, semakin kuat kita diuji kesabaran kita, maka kalau kita bisa melewati semua itu, Allah akan mendatangkan sebuah perubahan yang secara drastis atau akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi lagi. Dan itu juga yang saya rasakan sahabat semuanya, ataupun teman-teman dimanapun kalian berada. Dan tentunya kalau sudah mengamalkan sholawat, pasti ada yang namanya bosan, jenuh gitu ya. Nah, kalau kita terus menerus apapun keadaannya, kita tetap istiqomah mengamalkan sholawat, saya yakin di suatu hari nanti kalian semua akan merasakan keajaiban dari Allah SWT. Dan sehingga kalian benar-benar ngerasa terharu gitu ketika Allah sudah memberikan keajaibannya kepada kita. Kalau mungkin saat ini kalian sudah mengamalkan sholawat yang istiqomah banyak gitu yang sudah kita amalkan dan belum ada perubahan, ya kita sabar, kita tetap menjalankan apa yang kita bisa, dan jangan pernah bosan, selalu berbuat baik, menjauhi segala larangan yang Allah tidak suka, dan kita mengakui apa yang pernah kita yang mungkin pernah kita lakukan gitu. Sehingga kalau kita sudah mengakui kesalahan kita di masa lalu kita, dan terus menerus kita berdoa, berharap hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, dan kalau tidak meminta kepada Allah mau ke siapa lagi gitu. Dan justru di situ kita diuji ataupun kita dengan terus menerus punya rasa malu, tidak punya merasa karena kita punya kesalahan. Justru orang-orang yang sombong ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah dan tidak berserah diri kepada Allah dan tidak meminta kepada Allah. Dan sesungguhnya siapapun orang yang selalu berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, insya Allah kehidupannya akan mendapatkan sebuah keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling itu ya yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Next di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.